Ini kita mengatur waktu cuti bareng, sudah menentukan kita akan naik ke Gunung Ararat. Itu gunung tertinggi di Turki. Masalah persiapan ini Mbak sebenarnya lebih berat ke saya Mbak. Jadi waktu tugas itu berat badan saya itu 96 kg Mbak. Dan masa 2 bulan itu kita ada masa jenuh, Ya. rasa pengen makan. Iya. Enak lah, tapi saling mengingatkan, susing tidak naik, nanti nggak mampu nih. Pada saat kita masuk di pos base camp itu Mbak, kita ngeliat mereka tuh minder Mbak. Karena perlengkapan yang mereka pakai itu mungkin premium semua ya. Jadi kita agak minder nih, waduh gitu. Saya pengennya supaya terlihat, wah kita lagi di gunung es nih. Pengennya sih gitu, cuma ternyata di dalam situ. hari H kita baru keluar tenda untuk persiapan summit attack itu anginnya udah kenceng banget. Hai, saya Mala Hasan dari Parabellum. Kali ini kita akan talk show bersama Mas Andi Gumilang dan Mas Eko Agustian. Baik, nama saya Andi Gumilang, Ya. Mbak. Saat ini saya berpangkat mayor, korps saya infanteri. Saat ini saya sedang tergabung sebagai pelatih calon Danbrik dan Danion Teritorial Pembangunan di Divisi 1 Kusta. Oh iya, Koster juga. Keren kan Mas ya? Saya Eko Agustian, pangkat mayor, kecabangan infanteri. Untuk saat ini saya berdinas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Oke. Terus saya dengar nih, saya lihat Instagram bahwa memang seorang TNI ini hobi naik gunung. Kayak gitu. Awal mulanya gimana sih Mas kok bisa tertarik untuk naik gunung sekarang jadi profesional climber? Oke, kalau saya memang dari zaman sekolah memang suka naik gunung sebenarnya. Oke. Dan gabung ke pramuka, suka kegiatan outdoor, kegiatan alam. Nah, nanti kemudian bergabung ke TNI. Cuma memang kalau kita latihan sebagai TNI kan naik gunungnya tuh agak-agak berbeda karena kita mungkin dalam situasi latihan Oh iya. sehingga butuh konsentrasi yang penuh. Nah, ketika di luar kedinasan, saya mencoba menikmati itu dengan cara naik gunung sendiri. Saya bisa memanage waktu sendiri, saya bisa benar-benar menikmati pemandangan. Nah, kalau kita latihan kan nggak bisa. Kita punya misi tersendiri itu. Kalau jalan sendiri, saya mau istirahat di titik manapun bebas gitu. Semua nyampe puncak itu waktu saya yang atur gitu. Ya, jadi seperti itulah Mbak gambarannya sebenarnya sampai sekarang saya suka naik gunung. Memang dari dulu. Mas ya? Ya, kalau saya ceritanya agak sedikit berbeda ya. Oh, Dulu Mbak, saya berdinas di Bali itu kan 10 tahun Mbak ya. Jadi setelah saya lulus Akmil, kemudian Diksar Kecabangan, dari tahun 2010 sampai 2019 tuh saya dinasnya di Bali Mbak. Jadi kebetulan saya dan keluarga tuh hobinya traveling di sela-sela kegiatan dinas. Dan di 10 tahun itu Mbak, alhamdulillah udah kemana-mana lah di Bali tuh ya. Jadi ada titik jenuh, nih kemana lagi gitu sama keluarga gitu kan. Jadi kita udah main di laut sudah, di tempat-tempat wisata lain sudah. Jadi mikir tuh kemana lagi gitu. Jadi nyobain waktu itu gunung pertama kita tuh Gunung Batur di Bali. oke. Nah ternyata setelah kita naik Gunung Batur itu ada something yang beda lah gitu. Jadi kok beda ya naik gunung rasanya gitu. Sehingga itu membuat saya dan keluarga tuh penasaran. Akhirnya kita nyobain lagi lah naik gunung-gunung yang ada di Bali. Dan keterusan gitu Mbak. Jadi setelah saya pindah dari Bali ke Malang juga naik gunung juga, pindah ke Jakarta naik gunung juga, karena terus berdoa biar bisa dapat kesempatan naik gunung juga Mbak. Akhirnya dapat kesempatan tugas ke luar negeri, ada waktu naik gunung juga. Jadi sampai sekarang memang gunung itu bisa saya bilang bagian dari inilah kegiatan peluang saya lah di luar kegiatan kedinasan Mbak itu. Saya emang suka traveling juga ya. Iya benar-benar Mbak. Terus kalau boleh tahu, Mas Andi Pertama kali tuh saya naik gunung Bawah Karaing. di mana itu? Itu ada di Sulawesi Selatan, daerah Makassar. Itu ketinggiannya di 2.800 sekian lah mdpl. Pertama kali itu. Pernah naik gunung bareng? Pernah. Pernah. Gunung apa? Jadi pertama kali itu kebetulan kemarin kita satgas bareng di Unifil Libanon. Akhirnya kita mencoba mengatur waktu cuti bareng, karena kan memang kita ada hak cuti pada saat pelaksanaan tugas. Akhirnya kita mengatur waktu cuti bareng, sudah menentukan kita akan naik ke Gunung Ararat. Itu gunung tertinggi di Turki. Berapa
5.137. Yes. 5.000. 133 mdpl. Nah itu pun jadi gunung es pertama juga sebenarnya buat kita tuh. Iya. Iya, itu gimana tuh rasanya kan kalau misalnya kita naik gunung kan ya biasa gitu kan. Iya. Gunung-gunung yang ini kalau ditambah es. Iya, jadi kan memang akhirnya kita Rasanya. banyak belajar masalahnya itu atau belajarnya itu di YouTube, di sosial media gimana sih untuk perlengkapan yang harus kita siapkan ketika naik gunung es, kemudian bagaimana kondisi fisik, apakah harus sama dengan gunung seperti di Indonesia yang tropis ya, kalau ke sana tuh es seperti apa. Nah itu kita pelajarin semua, kita persiapin kurang lebih 2 bulan Bang ya. Iya, 2 bulan Persiapan sebelum Ya, naik. ke berangkat sebelum ke sana. naik ya. Kita menyiapkan diri itu 2 bulan sambil ya nyicil-nyicil perlengkapan lah, kan perlengkapan Ya. cukup berbeda ketika naik Betul. gunung es. Nah itu akhirnya itu bulan pertama kita. gimana sensasinya? Wih. Oke. Wih. Masalah persiapan ini Mbak sebenarnya lebih berat ke saya Mbak. Jadi waktu tugas itu berat badan saya itu 96 kg Mbak. Jadi besar banget ya. Nah, karena ini teman hiking saya ini Andi Gumila, atlet triathlon, itu jadi PR buat saya Mbak. Jadi 2 bulan itu saya benar-benar push diri saya itu untuk mengatur pola makan dan latihan. Jadi turunlah 16 kiloan itu. Sebelum hiking itu. Jadi yang tadinya 96 saya ke 79 Mbak. Hanya untuk biar ini berimbang kekuatannya. Itu benar-benar segitunya. Bisa ya 2 bulan 16 kilo tuh. Iya benar. Jadi saya Olahraga gimana? Apakah memang dibantu, di-push sama Andi dia? juga ngasih semangat. Terus juga saya ngatur pola makan saya. Nasi sama sekali saya cut. Cuman makan kentang dan telur, protein ya. Kemudian Parah banget ya. kardio juga di treadmill. Kemudian nge-gym 1 hari bisa 2 kali pagi dan malam. Jadi memang lagi saling support gitu Mbak. Kadang kan lagi masa 2 bulan itu kita ada masa jenuh, Ya. rasa pengen makan, Iya. enak lah tapi saling mengingatkan, susing tidak naik dan nanti nggak mampu nih. Akhirnya ketahan lagi. Jadi gitu aja sih. Itu berapa lama perjalanan naik ke atas puncak? Apa tadi? Ararat. Gunung Ararat, Ararat ya. Ya. Kalau total 6 harian Bang ya. 6-7 hari lah 7 hari Itu udah naik turun atau naik doang? dengan turun. dengan turun. Cuma memang kita kan ngecampnya tuh di base camp 1. Base camp 1 itu di ketinggian 3.200. Ya. Ya. Harusnya ada base camp 2 di ketinggian 4.000-an. Cuma waktu itu memang lagi musim badai, jadi base camp 2 itu nggak proper lah untuk kita tempatin. Akhirnya kita start dari base camp 1. Itu kita start jam 2 subuh, 2 pagi kita start untuk summit attack. Nyampe puncak di sekitar jam 11 siang. 11 siang. Iya. Oke. Sebenarnya sih ada pilihan sih Mbak ya. Cuma karena kita nih ingin sesuatu yang berbeda tantangannya, jadi kita request memang sama guide yang ada di Turki itu. Kenapa Kami pilih cuaca yang paling buruk kami bilang. Maksudnya kami ingin itu ketebalan saljunya itu lumayan minimal selutut. Karena gunung di Ararat itu juga kan kalau dia di musim yang di Mei itu kalau dari si tour guide-nya itu kan yang paling parah ya. Jadi kalau nggak di musim itu masih ada pilihan musim yang lain. Itu mungkin di base camp 1 itu mungkin belum ada saljunya dia. Belum ada. Jadi baru ada di base camp 2 tipis-tipis baru nanti menjelang ke puncak itu ada. Nah, karena kita minta yang cuaca yang paling berat. Suka tantangan kan. Jadi maksudnya kalau digambar juga kan estetik gitu gambarnya. Oh, tetap Jadi, Instagramable. Itulah kebagian yang cuaca berat banget itu. Makanya dibilang Andi itu di base camp 1 pun kita udah kena cuaca minus 22 ya. Baru mau saya tanya. 22. Itu baru di base camp ya? Baru di base camp. Di atasnya berapa minusnya? Atasnya udah minus 26 Mbak. Parah. Itu udah aduh. Stok makanan atau apa yang dilakukan? Beku. Jadi untungnya kita masih bawa tumbler yang apa buat Hot. Ya itu. Walaupun memang itulah kita masih berarti kurang update, kurang belajar karena kita masih bawa kayak minuman soft drink seperti kayak naik gunung di Indonesia gitu. Iya, untuk energi kan. Iya betul. Begitu naik, wah udah jadi es batu semua. Terus ternyata pada saat udah di ketinggian 4.000-an, terus badainya agak lumayan dan badainya itu agak anginnya agak kenceng, kemudian ada butir-butiran saljunya yang bikin wajahnya agak sakit terpapar itu. Terus nafas sudah mulai agak berat. Nah itu kan kita sebenarnya kurang terpikirkan akan hal itu. Jadi bayangan kita tuh kayak gunung Indonesia seperti apa sih? Paling capeknya ya normalnya gitu. Udah baru pertama kali coba ya. Yang es. Tiba-tiba minta waktu yang terburuknya, musim yang terburuk, cuaca terburuk, tiba-tiba kaget.
Karena sebenarnya pengennya supaya terlihat wah kita lagi di gunung es nih. Iya. Pengennya sih gitu. Cuma ternyata Ternyata di dalam hari situ. H kita baru keluar tenda untuk persiapan summit attack gitu, anginnya udah kenceng banget. Kayak buruk banget ya. Tour guide-nya juga sebenarnya udah menyarankan Untuk putar balik. iya nggak usah gitu, sebenarnya nggak usah nih, yang lain nih kalau udah cuaca seperti ini biasanya udah membatalkan atau pending di hari berikutnya gitu. Kita mikirnya aduh ini saya nih kalau dibatalkan gitu. Prajurit beda ya emang. Kalau saya bilang sih mental ya Mbak ya, karena ada cerita lucu juga sih Mbak. Jadi waktu kita nyampe di base camp 1 itu Mbak, pendaki itu nggak hanya kita yang dari Indonesia Mbak. Ya. Tapi ada pendaki dari Jerman, dari Itali, kemudian ada dari Rusia. Ya. Nah, pada saat kita masuk di pos base camp itu Mbak, kita ngeliat mereka tuh minder Mbak. Karena perlengkapan yang mereka pakai itu mungkin premium semua ya. Jadi kita agak minder nih, waduh gitu kan. Udah terlihat proper banget. Udah proporsional ya. Iya. Ternyata besoknya mereka naik summit itu gagal semua Mbak, kecuali dari negara Italia aja ya, karena mereka juga dia ski ya, jadi ada bantu ski juga. Yang lainnya nggak ada yang berhasil sampai di puncak gitu. Termasuk Kalau kita Besoknya. kita besoknya dan kita berhasil gitu. ya, kita kan tadi sudah membahas tentang pengalaman di Ararat. Terus ada nggak sih Mas untuk kedepannya mau summit ke gunung lagi yang lebih ekstrim? Senyumannya udah yang Biasanya Mbak untuk para pendaki mereka tuh punya ekspektasi lebih Mbak. Jadi setiap gunung yang sudah dinaiki nih pengen kemana lagi sih. Nah Ya. kebetulan saya sama Andi ini punya planning atau punya cita-cita lah. Jadi setelah Gunung Ararat kita mau nyoba gunung di luar. Salah satunya adalah gunung Seven Summit-nya dunia gitu. Iya. Nah kebetulan ada teman yang mewadahi ya. Emang ini masih dalam proses Mbak. Tapi dalam prosesnya ini nanti kita akan buat rencana kita akan mendaki salah satu gunung tertinggi di Eropa, yaitu Gunung Elbrus dengan ketinggian 5.642. Sama yang Ararat tadi Jadi lebih tinggi yang ini Mbak. Ararat 5.100 5.100. berapa gitu. Ini 5.600. Oke. Lumayan ya. Kalau Iya. kemarin kan itu gunung tertinggi di Turki. Turki. Ini. Kali ini Ini mewakili rencananya- Eropa. Ya, yang tertinggi. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada nggak sih Mas untuk apa sih tips and triknya untuk masuk jadi prajurit? Oke, jadi prajurit. Jadi buat adik-adik berarti nih yang Iya, buat adik-adik nih yang pengen jadi prajurit. pengen prajurit yang pasti harus mempersiapkan diri. Nah, ini Apa kan- tuh? Jadi kan memang rekrutmen TNI itu kan semua sudah terbuka jelas, apa-apa saja materinya semua sudah ada di website. Jadi mulai dari kesehatan, mungkin ada yang di SMP atau mungkin di kelas 1 SMA sudah harus mempersiapkan diri gimana membuat Fisik. pola hidup sehat, kemudian menjaga badan, menjaga kemampuan fisik, meningkatkan kemampuan fisik pastinya, kemudian sudah mulai belajar akademik juga. Jadi itu kan semua bisa dipersiapkan dengan baik dari sekarang. Jadi kalau minta tips, sebenarnya normal-normal saja gimana kita pola hidup sehat untuk meningkatkan fisik. Tiga poin penting: istirahat, pola makan, dan latihan. Jadi nggak begitu rumit sebenarnya. Terus kan ini kelihatannya maksudnya dia pada bugar-bugar banget kan. Tadi kan bilang juga bahwa menjaga stamina, jaga body gitu. Dan olahraga apa sih yang Mas sukai? Oke, kalau olahraga kan mungkin untuk TNI ini tesnya ada untuk lari, Ya. kardio, kemudian ada kesegaran B. Kesegaran B itu pull up, kemudian sit up, push up, shuttle run, dan renang. Jadi kalau memang mau fokus melatih fisik untuk menghadapi tes TNI, yang pasti harus berlari. Dimana meningkatkan performa lari kita, ya mungkin endurance-nya harus dibenerin. Sekarang sudah banyak, setiap kota sudah ada pelatihan-pelatihan. Coba bergabung ke klub-klub runner-runner. Kan udah banyak banget. Banyak runner ya. Iya, udah banyak banget sekarang, udah menjamur, itu tuh keren banget gitu. Itu hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana meningkatkan pull up, harus berlatih, boleh sekali-sekali masuk ke gym untuk memperkuat otot-otot. Karena selain dari kardiovaskular, selain VO2 max kita tingkatkan, otot-otot juga harus kita siapkan gitu. Jadi kalau masih 2 tahun, setahun mempersiapkan Kurang. sudah cukup. Yang penting konsisten. Oke. Yang penting konsisten. Yang penting kalau saran dari saya 3 hal tadi tidak terlepas. Istirahat,
Ya. istirahat yang cukup, kemudian program latihan yang benar, boleh bergabung ke klub atau apa, kemudian pola makan. Kan. Ya, jadi udah coba belajar menghindari pola makan yang junk food tuh coba dihindari, gula yang berlebihan, tepung-tepungan. Terus cuman yang saya mau tahu, Mas itu hobinya tuh di olahraga apa sih? Gym atau di Iya. lari atau berenang atau apa? Ya kalau Semuanya ya? ya nggak semua sih, kalau saya kan memang hobi lari, Hobi lari. berenang, ke gym juga suka. Kemudian karena memang basic saya kemarin atlet triathlon Ya. kan materinya renang, sepeda, lari, jadi nggak jauh-jauh dari situ sih. Oh, karena memang gak jauh dari situ. Iya. Kalau Mas Eko apa sih yang Iya. favorit olahraganya? Kalau saya sih Mbak ya, setahun belakangan ini memang saya lagi senang-senangnya olahraga angkat beban Mbak. Jadi setiap hari bisa saya bilang hari-harinya saya di tempat gym. Tapi di luar itu juga lari tetap. Tapi sejauh ini memang olahraga gym tuh udah jadi kayak bagian dari kehidupan lah. Jadi memang kalau nggak nge-gym tuh, kepala saya Pegel. sakit Mbak. Bener. Benar banget. Karena memang itu olahraga yang benar-benar saya rasakan dampaknya Mbak. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ngerasa ada kendala di berat badan berlebihan, mungkin bisa dicoba olahraga angkat beban tuh Mbak. Karena dampaknya benar-benar signifikan dan manfaatnya begitu banyak. Kalau orang gemuk emang dia boleh angkat beban ya? Bukan nanti lemaknya jadi otot mau jadi makin tebal. Jadi tebal gitu. Ya. Atau memang dia harus kardio dulu? Iya, jadi dibilang kardio dulu atau angkat beban dulu sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi Mbak ya, saya yang tadi pernah beratnya 96, yang saya praktekkan itu saya angkat beban dulu Mbak. Setiap hari itu angkat beban 2 jam, Ya. Oh, kemudian saya kardio itu saya jalan di treadmill saja 1 jam. Itu insya Allah hasilnya akan kelihatan Mbak. jadi nggak apa-apa ya kalau orang Enggak apa-apa. Nggak Mbak. apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya Malah memang yang membakar Yang lemak disarankan. itu overweight itu tidak disarankan lari gitu. takut Cedera. kakinya. Ya betul, rawan lutut, Ya. rawan karena bebannya cukup berat. Nah, sedangkan kalau dia angkat beban atau nge-gym, itu pembakaran kalori jauh lebih besar, dan ketika dia istirahat, itu kalori akan terus terbakar. Jadi memang lebih disarankan sih. Terakhir nih Mas, ada 1-2 kata nggak untuk para belum? 1-2 kata. Oke, parabellum, bukan kata sih, kalimat jadi kayaknya. Nggak apa-apa. Ya kalimat itu, ya. boleh banget malah. Saya sangat apresiasi sekali terhadap parabellum karena sudah menjadi bagian dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, bisa mensupport, kemudian membantu dalam melaksanakan tugas pokok. Semoga parabellum kedepannya semakin sukses, Amin. semakin berinovasi lagi. Sukses parabellum. Dari saya 4 kata untuk para belum, 4 kata. tetap survive dengan terhormat. Keren banget. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko, Mas Andi.